Bagaimana berinvestasi properti di masa pandemi? Pertanyaan yang menarik bukan? Dengan adanya COVID-19, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Sayangnya, dengan adanya PSBB menyebabkan roda perekonomian nasional menjadi terganggu. Hal ini menyebabkan terjadinya kepanikan di masyarakat, seperti salah satunya panic selling real estate. Panic selling real estate bisa diilustrasikan seperti saat masyarakat menjual properti, khususnya properti residensial atau perumahan, akan tetapi dengan harga yang relatif murah, bahkan di bawah harga pasar. Sehingga menyebabkan rata-rata harga perumahan cenderung turun. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar panic selling real estate ini dapat kita hindari? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan analisis highest and best use. Lalu, apa sih analisis highest and best use ini? HBU didefinisikan sebagai penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari suatu properti yang secara fisik dimungkinkan dan memadai, secara hukum diizinkan, secara finansial layak, dan menghasilkan nilai tertinggi dari properti tersebut. Tujuan HBU adalah untuk mempertimbangkan hubungan antara kegunaan yang ada pada saat ini dengan semua kegunaan potensialnya, atau sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan bagi pemilik atau investor dalam hal mengidentifikasikan kegunaan dari properti yang diharapkan dapat menghasilkan tingkat pengambilan return tertinggi dari yang diinvestasikan. Terdapat 4 kriteria HBU yang utama, yaitu kriteria pertama, secara fisik memungkinkan atau physically possible. Analisa ini juga merupakan pertimbangan untuk menjawab pertanyaan, pemanfaatan apa yang dapat direalisasikan secara fisik baik dari lahan, lokasi, dan lingkungan. Sebagai contoh sederhana, jika kita memiliki tanah seluas 200 meter persegi, maka akan sangat tidak mungkin untuk dibangun hotel di atasnya kan? Jadi, intinya adalah kita harus melihat kondisi secara fisik untuk menyesuaikan apa yang akan dan ingin kita dibangun di atas tanah tersebut. Faktor yang mempengaruhi antara lain faktor lokasi, karakteristik tanah, infrastruktur, utilitas dan fasilitas publik, aksesibilitas, kepadatan lalu lintas dan transportasi, dan kondisi sekitar properti perumahan. Kemudian kriteria kedua, secara legal diperbolehkan atau legally permissible. Berbicara mengenai aspek legal dalam HBU tentunya berkaitan erat dengan kegunaan bangunan yang sesuai dengan peraturan pemerintah daerah setempat yang dapat dijumpai dalam peraturan wilayah setempat terkait dengan zonasi wilayah, peruntukan bangunan, intensitas bangunan, serta pembatasan penggunaan bangunan yang meliputi koefisien dasar bangunan atau KDB, koefisien luas bangunan atau KLB, dan garis sempadan bangunan atau GSB. Aspek legal sendiri merupakan tahapan awal yang digunakan untuk mengidentifikasi ciri tertentu sebagai dasar pertimbangan pengembangan di atas tanah. Apakah wilayah tersebut termasuk ke dalam wilayah residensial, komersial, ataupun industri. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu secara ekonomis layak atau financially feasible. Setelah melewati kriteria fisik dan legal, maka kegunaan yang dimungkinkan perlu dianalisis lebih lanjut dalam menghasilkan pendapatan atau tingkat pengembalian. Pertanyaannya, apakah properti tersebut akan menghasilkan keuntungan yang sama, lebih besar, atau malah lebih kecil dari biaya modalnya? Analisis ini dilakukan untuk menjawab jenis properti apa yang dapat diterima oleh pasar, dan secara finansial layak untuk dikembangkan di atas tanah tersebut. Analisis ini dilakukan atas seluruh jenis properti yang mungkin dapat dikembangkan dengan membandingkan potensi dan daya serap pasar, serta harga dan tingkat persaingan. Faktor yang mempengaruhi kelayakan ekonomis antara lain faktor ekonomi makro dan demografi, faktor analisis pasar per jenis properti yang mungkin dapat dikembangkan di atas tanah tersebut. Lalu, bagaimana cara melakukan penghitungan analisisnya? Untuk properti yang menghasilkan pendapatan, analisis kelayakan finansial akan sering berfokus pada penggunaan potensial yang kemungkinan besar akan menghasilkan pendapatan atau pengembalian yang sama atau lebih besar dari modal investasi. Akan tetapi dalam kasus properti residensial atau perumahan, setiap rumah yang terbangun dan dihuni hingga saat ini dapat diartikan secara finansial sudah pasti memungkinkan untuk dibangun. Karena secara real, bangunan tersebut sudah berdiri dan ditempati. Secara finansial seperti berikut. Nilai saat ini dengan asumsi dijual lebih besar atau sama dengan nilai kini dari pembelian. Kemudian nilai kini dari profit adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai kini dari biaya perawatan, di mana nilai kini dari profit adalah nilai penjualan dikurangi pembelian. Dan kriteria keempat sekaligus kriteria terakhir yaitu memberikan nilai tertinggi atau produktivitas yang maksimal atau maximal productivity. Nah,
Kriteria terakhir dalam analisis HBU yaitu harus memberikan nilai tertinggi atau produktivitas yang maksimal. Secara teoris, sebuah properti dikatakan memiliki produktivitas yang maksimal bila memiliki tolak ukur finansial yang lebih baik dibandingkan alternatif properti lainnya. Tolak ukur finansial yang biasa digunakan adalah Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period, Return on Investment atau ROI, Benefit Cost Ratio, atau gampangnya dengan membandingkan kemungkinan laba bersih yang dapat dihasilkan dari properti tersebut. Jadi apabila sebuah properti mempunyai dua atau lebih penggunaan potensial yang layak secara fisik, legal, dan finansial, maka properti yang memenuhi kriteria terakhir adalah properti yang memiliki tolak ukur finansial yang lebih baik. Misal, sebuah properti residensial setelah dilakukan analisis didapatkan bahwa properti tersebut layak dikembangkan menjadi rumah sewa atau kos-kosan. Rumah sewa diperkirakan dapat menghasilkan laba bersih per bulan 1,6 juta, sedangkan kos-kosan dapat menghasilkan 2 juta per bulan. Maka properti tersebut dikatakan memiliki produktivitas yang maksimal bila dikembangkan menjadi rumah kos-kosan. Namun, apabila properti kita tidak memiliki alternatif penggunaan potensial yang lain, misal rumah untuk tempat tinggal sendiri yang tidak disewakan, tentu saja tidak ada tolak ukur finansial yang harus dibandingkan, sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tersebut dianggap telah memberikan nilai tertinggi atau produktivitas yang maksimal. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa analisis HBU memiliki peranan penting dalam menilai suatu properti, bukan? Apabila kita telah menganalisis dari segi fisik, legal, ekonomi, dan produktivitas yang maksimal, maka kita dapat mengetahui apakah suatu properti yang dijual sudah sesuai dengan harga yang wajarnya atau tidak. Nah, untuk itu di masa pandemi seperti ini ada beberapa hal yang kami sarankan. Yang pertama, jangan panik. Sebisa mungkin kita tidak menjual properti yang kita miliki dengan harga yang lebih rendah. Lebih baik kita menahan diri sampai keadaan ekonomi dan negara kita mulai membaik. Penurunan harga properti ini hanya bersifat sementara, karena pada hakikatnya harga properti akan terus meningkat setiap tahunnya. Yang kedua, apabila kita memiliki finansial yang cukup baik, keadaan seperti ini justru dapat dijadikan momen untuk membeli properti di harga yang murah. Dengan melakukan analisis HBU, kita dapat mengetahui harga wajar dari properti yang ingin kita beli. Apabila harga jualnya jauh lebih murah, maka kita dapat membeli properti tersebut, kemudian kita dapat menjualnya di masa yang akan datang dengan harga yang jauh lebih tinggi. Oke? Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sudah saatnya saya pamit. See you when I see you.